Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran matematika. Di sini kita akan melanjut ke materi kesebangunan. Setelah kemarin kita bahas tentang kekongruenan ya. Hari ini kita masuk ke kesebangunan. Di mana kesebangunan ini beberapa hal tentang kekongruenan masih tetap kalian perlu ingat supaya lebih mudah dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum kita mulai, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan ya. Saya akan share screen-nya. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan sifat dan karakteristik bangun datar yang sebangun. Bentar, saya matikan HP dulu. Saya ulangi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan sifat dan karakteristik bangun datar yang sebangun. Di sini kalian lihat gambar tangga ya. Nah, di dalam tangga ini ternyata ada penyangganya. Ya, penyangga ini. Kemudian saya gambar segitiga pada tangga yang ada dengan lantai. Nah, di sini ada segitiga yang kedua. Ini segitiga berwarna kuning dan segitiga yang tadi berwarna merah. Ya, ini adalah contoh dua bangun yang sebangun. Yang nanti pada materi-materi selanjutnya kita akan bahas kembali tentang masalah ini lebih detail lagi. Untuk hari ini kita akan mencoba mengidentifikasi bagaimana syarat-syarat bangun yang sebangun. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang bangun yang kongruen. Nah, sekarang adalah dua bangun yang sebangun. Apakah ada yang masih ingat bangun yang kongruen itu syaratnya apa? Salah satu ingin mencoba menjawab? Silahkan yang ingin mencoba menjawab. Apa syarat dua bangun yang kongruen? Ya? Sisinya harus sama ya, Bu. Panjang. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian ya. Sisi-sisi yang bersesuaian. Satu lagi, syaratnya apa? Ya. Sudut. Jadi kalau sudut-sudutnya itu sama besar, sedangkan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, sekarang hal itu sedikit banyak nanti akan kita terapkan dalam bangun yang sebangun. Kita lihat gambar. Perhatikan gambar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang, kalian perhatikan gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Itu yang paling tip gambar 1 yang mana? Yang bentuknya sesuai gitu.
Gambar berapa? 2, Gambar 3, atau 4? Gambar 1 sama 4. Apa kira-kira? Ya, itu yang gambar 2 itu ke kanan gitu, terlalu ke kanan ya, tidak proporsional. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana gambar-gambar ini secara matematis bisa terlihat. Kita diskusikan. Di sini kalian perhatikan ukurannya. Gambar asli dan gambar 2. Ya, ini gambar aslinya 3 cm lebarnya. Kemudian panjangnya 4 cm. Kalau gambar 2, panjangnya 9 cm, lebarnya ganti yang 4 cm. Nah, terus gambar yang ketiga, ini lebarnya 3, panjangnya 8. Kalau gambar 4, ini panjangnya, lebarnya 6, panjangnya 8. Oke, kita lanjutkan. Kita menyebutnya sebagai bangun yang tidak sebangun. Di sini ada gambar 1. Sebentar, gambarnya belum keluar. Nah, gambar 1 dan gambar 2 ini kan tadi bentuknya gambar 2 tidak mirip ya, karena yang mirip gambar 4. Nah, secara bentuk gambar 1 itu adalah persegi panjang. Gambar 2 itu juga persegi panjang. Kemudian panjangnya 4 cm untuk gambar 1 dan gambar 2 panjangnya 9 cm. Kemudian lebarnya gambar 1 itu 3 cm, sedangkan gambar 2 4 cm. Ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, kalian masih ingat yang kemarin kekongruenan, ini sudut-sudut yang bersesuaiannya adalah kita beri gambar A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Di sini sudut A sama dengan sudut E, ini sudah kelihatan jelas. Sudut B itu sama dengan sudut H. Kemudian sudut C sama dengan sudut G. Dan yang sudut D sama dengan sudut F. Nah, perbandingan sisi-sisinya bagaimana? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu berarti kalau lebar ya kita bandingkan dengan lebar. Jadi di sini AB itu kita bandingkan dengan EH. Ya, AB kita bandingkan dengan EH. Jadi hasilnya bagaimana? AB dengan EH. Ya, kita lihat dulu semua sisi-sisi yang bersesuaiannya. Baru kita masukkan. AB itu panjangnya 3 cm. Ya. EH itu 4 cm. Jadi perbandingan AB dan EH adalah 3/4. Ini. Kemudian 4/9. Berarti sama dengan AD. Oke, selanjutnya